Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa program studi Ekonomi Pembangunan semester 6 dari kelas A. Perkenalkan, nama saya Anggita Destri Riandini dan juga rekan saya, Indah Kurniasari. Di sini kami akan melakukan sesi tanya jawab untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Perencanaan. Kita langsung saja ya. Jelaskan apa artinya dari urbanisasi. Dalam konteks makro sendiri, urbanisasi dapat diartikan sebagai proses beragam dengan melibatkan proses perubahan yang berkaitan, termasuk proses pertumbuhan dan perkembangan baik demografi, ekonomi, teknologi, sosial, politik, dan budaya. Dalam konteks sempit, urbanisasi dapat diartikan sebagai pertumbuhan penduduk di perkotaan yang disertai dengan peningkatan konsentrasi penduduk dan aktivitasnya pada kawasan-kawasan perkotaan, sehingga kepadatan intensitas kawasan tersebut lebih tinggi daripada kawasan di sekitarnya. Faktor apa saja yang mendorong perkembangan kota-kota di Indonesia? Baik, perkembangan kota di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi wilayah di sekitarnya, namun juga ada hal lain, yaitu sejarah pembangunan infrastruktur dan wilayah, serta pengaturan pengelolaan kebijakan pemerintah yang berpengaruh, baik dari pemerintahan pada masa Republik Indonesia maupun pada masa Hindia Belanda sebelum kemerdekaan. Nah, bagaimana perkembangan kota di Indonesia pada tahun 2000 hingga 2015 dan mengapa hal tersebut dapat terjadi? Oke, saya jawab. Terdapat perkembangan jumlah kota daerah di Indonesia antara tahun 2000 hingga 2015. Jumlah daerah kota tersebut berkembang dari 64 kota di tahun 2000 menjadi 94 kota di tahun 2015. Dengan demikian, antara tahun 2000 hingga 2015 terdapat pertambahan sebesar 30 buah kota atau daerah baru. Jumlah ini lebih besar daripada pertambahan sebelum tahun 2000 yang hanya sebanyak 17 kota baru. Pembentukan kota baru ini merupakan hasil dari administrasi dan politik, yang juga merupakan bagian dari demokratis yang terjadi di Indonesia pasca reformasi. Lalu mengapa wilayah Sumatera yang dulunya memiliki banyak pelabuhan tidak dapat seberkembang di Pulau Jawa? Kawasan ini memiliki kendala luas wilayah serta kondisi morfologi yang ekstrim, yang memanjang utara sampai selatan hingga memisahkan kawasan barat dengan kawasan timurnya. Kondisi ini dipersulit oleh lambatnya pengembangan jaringan jalan dan transportasi regional yang mengintegrasikan seluruh subkawasan ke dalam sistem wilayah Sumatera yang terkoneksi satu sama lain. Oke, selanjutnya jelaskan bagaimana perkembangan urbanisasi di Asia. Tingginya laju urbanisasi yang menjadi salah satu driving factor dari pesatnya perkembangan di Asia. Nah, ini tuh ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan bangunan-bangunan fisik yang terus meluas melewati batas kawasan metropolitan dan daerah perkotaan lain. Di Asia sendiri, urbanisasi diprediksi akan masih terus berlanjut. Nah, tantangan terbesar dari kawasan-kawasan perkotaan tersebut yaitu bagaimana untuk mencapai suatu pembangunan yang berkelanjutan. Sebutkan apa dampak positif dari urbanisasi. Dampak positif dari urbanisasi ada beberapa hal ya, misalnya menggerakkan roda perekonomian, lalu menambah pengetahuan warga, menambah kesejahteraan masyarakat pedesaan, lalu memodernisasikan warga desa, selanjutnya mengimbangi masyarakat kota dengan masyarakat desa, lalu terpenuhinya jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, dan menjalin kerjasama yang baik antar warga suatu daerah. Dan dengan ini ya, dampak positif pasti juga ada negatif. Sebutkan dampak negatif dari urbanisasi. Dampak negatif dari urbanisasi ini dapat menyebabkan kepadatan penduduk di perkotaan, berkurangnya jumlah tenaga kerja usia produktif di pedesaan, lingkungan hidup yang enggak sehat akan menimbulkan kriminalitas dan kerawanan sosial. Permasalahan mengenai perumahan yang sempat dan enggak memenuhi persyaratan kesehatan.
Terbentuknya tempat-tempat pemukiman baru yang berada di pinggiran kota, banyak menimbulkan sampah, berkurangnya jumlah tenaga kerja usia produktif di pedesaan. Lalu jelaskan 2 ciri utama yang membuat kawasan di Pulau Jawa itu berbeda dengan kawasan-kawasan lainnya. 2 ciri utama. 1, secara tradisional, Pulau Jawa merupakan pulau yang memiliki jumlah dan kepadatan kota tertinggi di antara kawasan-kawasan lain di Indonesia. Walaupun saat ini Jawa tidak dapat lagi dipandang sebagai kawasan yang memiliki jumlah kota terbanyak. Dan 2, karena jenis ukuran kota yang berada di Pulau Jawa jauh lebih besar daripada jenis ukuran kota yang ada di kawasan-kawasan lainnya. Lalu, jelaskan perkembangan urbanisasi di Jabodetabek. Kawasan Jabodetabek dan sekitarnya telah mengalami perkembangan yang pesat dengan ekspansi perkotaan yang terus meluas ke daerah hinterlandnya. Indikasi kawasan metropolitan Jakarta bergabung dengan metropolitan Bandung dan membentuk aglomerasi perkotaan yang lebih besar. Seperti itu. Apa ciri dari urbanisasi di Indonesia? Di Indonesia sendiri, urbanisasi dapat dicirikan dengan tingginya konsentrasi penduduk perkotaan di beberapa kota besar utama, khususnya yang berlokasi di Pulau Jawa. Lalu tentang jelaskan istilah splitting pada proses pembentukan daerah kota maupun kabupaten baru. Istilah splitting yang berarti pemisahan sebagai padanannya di dalam bahasa Inggris untuk terminologi pemekaran daerah. Karena pada dasarnya pembentukan daerah baru baik kota maupun kabupaten di Indonesia memang merupakan suatu proses pemisahan daerah. Pemisahan daerah baru tersebut dari daerah induknya, yang juga sering disebut sebagai kabupaten induk. Karena biasanya daerah induknya berupa daerah kabupaten. Oke, lalu sebutkan 5 faktor yang mempengaruhi proses urbanisasi dan pertumbuhan perkotaan di Indonesia. 5 faktor yang mempengaruhi proses urbanisasi dan pertumbuhan perkotaan di Indonesia. Faktor utama adalah keberadaan infrastruktur wilayah yang berupa pelabuhan utama wilayah yang memberikan konektivitas wilayah kepada dunia dan kawasan-kawasan lain di luar. Faktor kedua adalah kondisi morfologi kawasan yang meliputi kondisi besaran wilayah serta kondisi fisik dari bentang alam dan wujud di dalam kawasan. Faktor ketiga adalah sejarah pembangunan yang terjadi di dalam kawasan, terutama sejarah pembangunan jaringan jalan dan transportasi regionalnya. Dan faktor keempat adalah faktor administrasi politik yang diemban oleh kota-kota yang ada, terutama kota-kota utamanya. Sedangkan faktor kelima adalah faktor besaran massa penduduk yang terdapat pada kota-kota utamanya. Itu akhir dari diskusi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Maaf jika ada banyak salah kata dan kurang dalam menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.